told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita mau pergi kerja ya. Ada rapat koordinasi di kabupaten dengan teman-teman seprofesi dan juga koordinator. Nah, kegiatan itu tidak terlalu formal menurut kita, jadi sudah izin sama koordinatornya untuk bawa anak dan boleh ya. Kita juga nanti di ruangan kita sendiri nanti rapatnya, jadi nggak ada gabung sama orang dinas. Selesai siap-siap ya, tadi udah mandi, sarapan sama kalian juga, dan kita udah pakai baju seragam dan langsung siap-siap berangkat. Kali ini aku pakai seragam warna biru, sedangkan suami pakai yang warna merah. Kita nggak pakai seragam yang warnanya sama ya, karena kegiatannya juga nggak terlalu itu mengharuskan kita pakai seragam yang sama. Nah, Zain ikut kita ya, karena entah kenapa kali ini dia nggak mau ditinggalin sama neneknya, dan udah umur 5 tahun lebih ini udah sering mau ikut aja kemana ayah bundanya pergi kalau kerja. Kasihan juga kalau keseringan ditinggalin Zayanya, jadi Zayanya ikut. Sebelum berangkat kita juga mampir dulu ke tokonya Zayan buat ambil cemilan untuk Zayan tadi ya, untuk stok jajannya selama di sana nanti, karena jarak di toko itu dengan toko nggak ada ya kalau di kantor, jadi Zayan harus bawa cemilan dari rumah. Ini suasana rumah-rumah di kampungnya ya. Jadi jalannya itu lagi diperlebar. Ada pembangunan siring di sebelah kiri itu. Dulunya agak sempit ya, jadi ada perubahan agak lebar sedikit dari sebelumnya. Tadi pagi juga Zayannya semangat untuk mandi karena tahu dia bakal diajak pergi sama ayah bundanya. Kalau biasanya itu Zayan males-malesan kalau mandi, sampai nangis-nangis. Ini kita selalu melewati Jerambah ini ya, jembatan ini yang menghubungkan kita ke jalan menuju ke tempat kerja. Jadi setiap saya bikin konten itu selalu ada seringnya ya melewati jalan ini, karena ini jalan ada 2 sih jalannya ya, nggak jalan utama. Bisa lewat jalan ini dan lewat jalan satunya lagi untuk menuju ke tempat kerja itu sendiri. Nah, ini Zayanya kalau di mobil itu nggak mau duduk di belakang, jadi dianya mau duduk di depan sama bundanya. Kadang di tengah-tengah itu ya, di tempat antara supir sama penumpang sebelahnya itu. Sebelum berangkat juga kita mampir dulu di ini mau pompa ban karena terlalu kencang katanya ayah ya. Jadi kita mampir dulu ke bengkel buat dibuang dulu anginnya sebagian. Alhamdulillah sekali kita ya untuk pekerjaan ini masih bisa kita atur waktunya untuk keluarga. Jadi nggak melulu kita kerja full dari jam sekian ke jam sekian, itu enggak. Tapi kita sendiri yang mengatur jadwalnya. Misalnya di hari Senin itu kita agendanya kunjungan ke wilayah ini, kemudian hari Selasanya ke daerah lain lagi, dan di hari berikutnya lagi kita yang mengatur jam juga bisa disesuaikan ya. Misalnya jarak rumah aku dengan tempat kerja itu sendiri agak jauh misalnya ya, jadi biasa kita pertemuan disesuaikan juga dengan orang kelurahan atau desanya. Bisanya di kantor itu dipakai pukul berapa ruangannya, jadi nggak harus terlalu
tidak terlalu pagi juga, bisa jam 9 ya, atau siangnya setelah dari kelurahan satu ke kelurahan lain itu satunya jam 1 siang, jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk mengatur kerja seperti itu sudah biasa ya kita jalani dan alhamdulillah bisa membagi waktu dengan mengurus keluarga juga. Walaupun sebenarnya setiap ibu bekerja itu ya ada sangat-sangat ekstra harus putar otak gimana cara kita tetap harus masak ya. Jadi caranya ya kita harus food prep dengan menyiapkan bahan makanan terlebih dahulu di stok kulkas. Jadi saat kita masak itu di pagi hari atau sore hari tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan stok bumbunya juga sudah ada ya di pack-nya setiap bumbu masakan. Jadi itu nggak mengharuskan kita mengupas bumbu, mengupas bawang misalnya, menghaluskan dan lain sebagainya, dan membersihkan bahan makanan seperti ikan itu ya. Kalau di sini itu ikannya masih belum dibersihkan dari perutnya misalnya, jadi itu membutuhkan waktu sangat lama. Ada perut ikan, sisik ikan itu ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja itu harus pandai-pandai mengatur, memanajemen bagaimana cara kita menyiapkan makanan itu dengan cara yang lebih efisien, dengan cara menyiapkan bahan makanan yang fresh, yang sudah dibersihkan, stok untuk misalnya 3 sampai 1 minggu. Maaf tadi sedikit curhat ya gimana perjalanan aku dan cara aku mengatur rumah tangga yang sambil bekerja. Mungkin teman-teman yang juga seprofesi atau menurut aku sama-sama bekerja itu ya bisa berbagi sharing pengalamannya bagaimana cara dia mengatur waktu antara urusan pekerjaan dan juga urusan rumah tangga. Dengan vlog ini aku gimana ya, bisa sebagai dokumentasi selama aku rutinitas kesehariannya. Jadi vlog ini juga bisa dibuka di kedepan harinya sebagai kenang-kenangan bahwa misalnya ya kedepannya aku udah nggak kerja lagi atau saat anak aku sudah besar-besar insya Allah, jadi bisa sebagai flashback ya. Vlog ini bisa sebagai kenang-kenangan di masa lalu yang bisa dibuka kembali. Ini jalan menuju tempat kerjanya itu lumayan jauh ya, 1,5 jam. Itu pun kita tempuh melalui pakai mobil. Kalau naik motor saya jarang sekali naik motor sendiri karena kebetulan pekerjaannya juga sama dengan suami, jadi kita bisa pergi barengan. Kecuali suami masih ada pekerjaan yang benar-benar gak bisa ditinggalin dan mengharuskan aku pergi sendiri pakai motor. Itu pun kalau naik motor aku selalu ngajak teman ya untuk jalan, karena kalau jalan jauh sendirian itu agak ngeri-ngeri gimana gitu. Walaupun sudah tua ya, jadi tetap aja takut, apalagi cewek-cewek ya. Jangan sampai dibiarkan jalan sendiri, apalagi jalan jauh seperti ini. Sebenarnya jalan sini itu aman-aman saja, alhamdulillah jarang sekali terjadi kasus kriminalitas. Hanya saja kita harus tetap waspada dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan itu sebaiknya kita tetap waspada. Baiknya kita bawa teman atau orang yang mendampingi kita ya. Apalagi jalannya udah lewat dari 1 jam seperti ini, lumayan jauh ya. Jadi menurut aku kalau berjalan jauh itu jangan dibiasakan sendirian, apalagi pulang sampai sore ya, bisa jadi sampai maghrib baru nyampai rumahnya. Zayan di perjalanannya antang-antang aja ya, dia hanya duduk, kadang baring, dipeluk bundanya ya, kadang ngobrol. Jadi Zayan itu udah gede banget sekarang, alhamdulillah sudah bisa diajak kerja sama ya.
dia nggak terlalu banyak ngerecokin ayah bundanya walaupun dia mau ikut kerja. Dia nggak ngajak pulang, nggak minta ini, minta itu. Ya alhamdulillah Zayan itu anaknya anteng banget, jadi alhamdulillah sekali. Nah, kalaupun dia ditinggalin di rumah itu sama nenek sama mbahnya ya, dia juga nurut. Kalau disuruh mandi, mandi, makan ya, tidur. Dia bahkan lebih nurut sama nenek dan mbahnya kalau di rumah. Jadi kalau sama bundanya diajakin mandi itu nangis dulu, diajakin makan nangis dulu, diajakin tidur sama ya, jadi agak susah kalau manjanya, kadang manja juga ya saat di rumah dengan bundanya. Sedangkan saat dia sama neneknya, mbahnya itu bukan karena dia takut sih, tapi kelihatan nurut aja kata neneknya. Kalau diajak makan, langsung makan. Habis. Kadang minta tambah. Ajak mandi, langsung mandi. Kadang dia minta mandi sendiri. Pintar banget itu anak. Jadi dia ngerti ya, kalau banyak kerja, dan dia nggak mau ngerepotin orang lain yang dititipin. Alhamdulillah sekali ya. Nah, selain kita mendapat rezeki dalam bentuk uang, materialnya, kita juga rezekinya itu punya keluarga yang saling mendukung. Alhamdulillahnya mertua aku itu seperti orang tua aku sendiri, aku anggap. Jadi mereka itu selalu mendukung setiap yang aku kerjakan, walaupun aku bekerja ya, kadang aku juga sibuk mengurus usaha. Jadi mereka siap membantu aku untuk menjaga anak-anak, menjaga anak aku ya, Zayan, dan juga saling melengkapi lah ya kita, suami istri juga saling mendukung. Dan alhamdulillah dengan begitu, jika suami istri saling mendukung bekerja dalam rumah tangga dan juga mengurus anak dengan keuangan yang bisa saling tolong menolong, kita bisa saving yang lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah, walaupun gak terlalu banyak, sebanyak yang lebih banyak dari kita, itu bukan persaingan ya, tapi kita itu hanya menyayangi diri sendiri, bahwa yang kemarin itu jauh lebih tidak baik, atau hari ini lebih baik daripada yang lalu. Jadi kalau kita itu sudah lebih baik dari kita yang dulu, itu sudah menang kita, sudah hebat kita ya. Alhamdulillah. Kita bukan bertanding dengan siapapun, tapi kita bertanding dengan kita yang dulu. Kalau kita nambah buruk dari kita hari ini, dari kita yang dulu, maka kita itu orang yang merugi. Jadi ya, kalau ibu bekerja itu selain kita tetap harus menghandle rumah tangga, kita juga kalau keuangannya nggak harus kita hambur-hamburkan fokus di kita, uang kita, karena kita ngerasa kita udah kerja ya, jadi uang kita terserah kita, kayak gitu ya bun. Ya, kalau bisa kita sama-sama menuju financial freedom, sama-sama menuju tujuan keuangan yang sama dengan suami. Jadi lebih cepat tercapainya ke depan insya Allah. Jadi kita bekerja itu niatkan ibadah atas izin suami, dan tujuannya kita untuk saving, untuk investasi yang lebih banyak. Jadi kita tolong menolong dalam berumah tangga, niatnya seperti itu. Insya Allah tujuan kita akan lebih lekas tercapai. Karena kerja berkelompok kan lebih cepat selesai ya daripada kerja sendiri-sendiri. Itulah ibaratnya ya. Nah, ini kita udah sampai di kantor ya. Mau parkiran dulu sama Zayan, kita turun duluan, nanti ayahnya belakangan. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut video saya sampai selesai. Lanjut nanti ikutin video saya selanjutnya ya, yang part 2. Ini baru video yang sampai ke kantornya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.